Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alasan kenapa moral pemain selalu menurun setiap hari. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan, saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, langsung saja kita masuk ke menu pasukan. Alasan kenapa moral pemain menurun setiap hari. Pertama, karena faktor kekalahan guys. Faktor kekalahan akan sangat berpengaruh terhadap moral pemain. Ini berlaku untuk laga di dunia nyata ataupun di dunia game seperti Top 11 ini guys. Saat pemain kita kalah, moral pemain akan menurun. Mungkin teman-teman pernah ya bermain di sepak bola tarkam mungkin, lalu tim kamu masuk ke babak final dan kemudian tim kamu kalah di final. Gimana perasaan kamu gitu guys? Nyesek, sedih, kesel guys. Jadi sama halnya dengan game Top 11. Jadi game ini memang menyesuaikan dengan seperti di sepak bola dunia nyata gitu guys. Kalau pemain kamu atau kalau tim kamu kalah, jadi moral pemain sudah mulai menurun. Moral pemain menurun, kemudian ini berpengaruh terhadap pertandingan selanjutnya guys. Jadi tugas kamu yaitu memberikan moral kepada setiap pemain atau memberikan motivasi agar pemain tersebut bisa bermain lebih bagus lagi. Kekalahan di final membuat tim atau membuat pemain kamu moralnya menurun. Kemudian walaupun bukan di final kalahnya, misalkan di laga-laga seperti di liga gitu guys. Saat tim kamu kalah, pasti moral kamu akan menurun atau moral pemain kamu akan menurun karena mereka kecewa gitu guys. Dan faktor lain, walaupun tim kamu selalu menang, tapi kenapa moral pemain tetap turun? Ada pemain, mungkin ada beberapa pemain yang moralnya tetap stabil dan ada juga yang menurun setiap hari. Terutama pemain yang performanya jelek guys. Biasanya seperti itu. Pemain yang jarang memberikan assist, jarang mencetak gol, kemudian mendapatkan nilai yang buruk di setiap pertandingan, biasanya moralnya akan menurun guys. Contoh di sini Andrea Pirlo, walaupun dia gembira dengan waktu main yang didapatkan, tapi dia sudah lama tidak memberikan assist guys. Jadi moralnya turun, dia agak sedikit minder kali ya guys. Sama seperti halnya ketika kita melihat pemain sepak bola Eropa, mungkin dia menjadi sorotan karena harganya mahal tapi tidak memberikan kontribusi besar untuk klubnya. Alhasil dia mulai down dan banyak media yang memberitakan bahwa dia mau hengkang, terus mau dijual lah. Kemudian dia tidak cocok dengan skema strategi yang diterapkan oleh manajer dan banyak hal lain yang mempengaruhi. Alhasil dia mulai kecewa dan mulai mengeluh gitu guys. Kenapa kok gitu? Akhirnya permainannya jadi jelek, moralnya menurun, dan itu berpengaruh dalam setiap pertandingan. Ini berlaku untuk sepak bola di dunia nyata. Kemarin tepatnya hari Selasa ya guys. Kemarin hari Selasa, tim saya berlaga di final kompetisi cup musim ini. Tapi sayang sekali saya tidak hadir di pertandingan dan alhasil dibantai 4-1. Tapi kemarin saya tidak melatih pemain dan saya juga tidak hadir saat pertandingan. Baru di babak pertama, tepatnya di menit ke-1, pemain Somino langsung berhasil mencetak gol. Di babak pertama mereka memporak-porandakan FC Buteng dengan skor 4-0 guys. Barulah di menit ke 76 FC Buteng berhasil memperkecil ketertinggalan dengan gol dari Timo Werner di menit ke-76. Dan pertandingan berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Somino yang berhasil mengangkat trofi cup di musim ini guys. Dan di pertandingan ini manajer dari Somino hadir, dan saya mau mengucapkan terima kasih untuk Coach Herman, kemudian Coach asisten manajer, dan Coach Patrick Caki yang telah hadir pertandingan ini. Sayang sekali saya tidak hadir dan tidak bisa membuat perlawanan yang lebih untuk melawan Somino FC. Tapi ya tidak apa-apa, ini adalah perjuangan yang lumayan cukup berat karena lawannya juga memiliki mutu yang cukup bagus juga. Tapi seandainya saya hadir mungkin bisa jadi ya mengimbangi
permainan Sumino. Walaupun kalah ya bisa jadi kemungkinan dibantai seperti ini kecil guys. Saat final seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi, moral pemain akan menurun karena mereka kecewa harus kalah di final guys. Mereka kecewa karena kalah di final, apalagi laga sepenting itu. Laga final itu akan membuat semua pemain kecewa. Walaupun kita bisa melihat di sini moralnya sangat baik, tapi ya awalnya memang mantap guys. Di sini kita bisa melihat moralnya mulai menurun sangat baik, tapi dia gembira dengan kinerja cetak golnya. Walaupun gembira, kita tidak bisa senang terlebih dahulu karena posisi kita masih terancam guys. Jadi kita harus memberikan moral yang mantap untuk pemain seperti ini, terutama pemain yang moralnya sudah mulai menurun seperti ini. Jika nanti di pertandingan selanjutnya tim saya kalah lagi, otomatis moral pemain ini menjadi buruk guys. Jadi kita harus meningkatkannya seperti ini. Nah, untuk meningkatkan pemain atau meningkatkan moral pemain, kamu bisa mendapatkannya gratis dengan menonton iklan singkat di sini. Tapi jika kamu tidak ingin ribet-ribet menonton iklan, kamu juga bisa menyewanya dengan membayar 1 moral di sini guys. Kamu bisa klik seperti ini. Jika kamu memiliki banyak moral, kamu bisa berikan moral mantap untuk pemain kamu agar pemain ini bisa bermain lebih baik lagi ke depannya gitu guys. Karena moral sama pentingnya dengan kondisi si pemain. Walaupun kondisi pemain bugar, tapi ketika moral pemain buruk, percuma guys. Jadi permainan tidak akan bagus. Kemudian Andre Pirlo yang bermain cukup baik. Dia bermain cukup baik tadi, tapi tidak memberikan assist guys. Gelandang Regista ini adalah pemain yang saya datangkan dari lelang guys. Jadi saya tidak melatihnya secara individu. Kita bisa melihat di sini keterampilannya dari atribut gelarnya sendiri cukup tinggi. Jadi ini bukan pemain yang saya didik sendiri guys. Kita bisa memberikan moral yang sangat baik minimal untuk pemain kamu yang moralnya sudah mulai menurun guys. Tapi jika kalian memiliki banyak booster moral, kamu bisa menambahkan moral dengan menambahkan atau dengan menyewa 2 moral di sini. Berikan moral mantap untuk pemain kamu agar pemain kamu bisa lebih percaya diri lagi di pertandingan selanjutnya guys. Lalu alasan lain kenapa moral pemain menurun, terutama di sektor pemain cadangan. Kita bisa melihat di sini hampir rata-rata semua moral pemain di bangku cadangan atau di susunan pemain cadangan sangat buruk guys. Kita bisa melihat di sini bahwa moralnya menurun semua, tidak ada yang baik-baik saja di sini. Ya kecuali Bang Ep, Nunes dan Mix Gary yang moralnya hanya baik, tapi dia sepertinya sudah mulai kecewa karena sering sekali saya cadangkan guys. Nah, kita bisa melihat di sini moralnya, walaupun dia puas dengan kinerja tim, tapi dia kecewa karena tidak sering bermain guys. Karena pemain cadangan pun penting ketika kita berada di dalam pertandingan, lalu ada pemain yang bermain tidak cukup bagus dan ataupun lawan memiliki formasi yang lebih kuat dan kita ingin merubah formasi di tengah pertandingan. Nah, kita bisa mengandalkan pemain cadangan untuk mengganti pemain tersebut guys, mengganti susunan pemain utama yang tadinya memang bermain tidak cukup bagus saat pertandingan, dan kita bisa menyiapkan minimal 3 pemain di bangku cadangan untuk merotasi pemain ketika saat sedang bertanding guys. Takutnya ada pemain yang nilainya jelek saat pertandingan, kemudian kelelahan ataupun diganjar kartu kuning. Nah, daripada nanti diganjar kartu kuning kedua, lebih baik kita ganti dengan pemain cadangan guys. Nah, pemain cadangan ini bukan hanya kondisinya saja yang bagus guys, tapi moralnya juga harus baik juga. Di sini walaupun moralnya baik tapi dia kecewa, jadi pemainnya nggak konsisten guys atau nggak bagus. Dan kita bisa memberikan moral untuk pemain seperti ini guys. Kamu bisa menontonnya gratis dengan menonton iklan singkat. Tapi jika kamu memiliki banyak moral, kamu bisa klik sewa seperti ini. Minimal kamu harus menyiapkan 3 pemain cadangan dengan moral dan kondisi yang sangat baik minimal guys. Nah, saya memberikan 3 moral untuk pemain cadangan saya. Minimal 3 pemain di bangku cadangan yang memiliki kondisi dan moral yang bagus. Kemudian di posisi striker, walaupun dia gembira dengan kinerja cetak golnya, tapi moralnya sudah sangat baik.
Nah, kita bisa memberikan moral yang mantap untuk striker tersebut guys. Alasannya kenapa? Agar dia lebih percaya diri ke depannya guys. Jadi jangan terlalu puas lebih dahulu, karena pertandingan selanjutnya juga masih banyak tantangan dan masih banyak laga-laga yang harus dilalui, terutama saat di akhir musim seperti ini guys. Ini adalah musim-musim yang menentukan kamu juara atau tidak. Nah, tim saya musim ini memang tidak juara, runner up liga dan runner up di kompetisi cup. Ya, memang mengecewakan di musim ini karena saya tidak mendatangkan pemain di musim ini guys. Pemain yang saya datangkan rata-rata pemain musim lalu semua, karena saya memiliki proyek jangka panjang guys. Niatnya mau melatih pemain secara individu di musim depan agar bisa bermain cukup lama seperti Tyrell Pate ini guys. Dia sudah bermain 100 pertandingan di liga, kemudian 42 pertandingan di Liga Champion dan 33 pertandingan di Cup. Total golnya juga sangat luar biasa bagus. Ini adalah pengganti Tyrell Pate yang musim lalu sudah pensiun. Ini adalah penggantinya yang kemarin-kemarin namanya sudah saya ganti-ganti, sudah Ronaldo, kemudian Lukaku, dan sekarang saya ganti Tyrell Pate karena Tyrell Pate yang lama sudah pensiun guys. Nah, kita bisa memberikan moral yang mantap. Kita tahu di sini umurnya 21 tahun dan masih ada kemungkinan besar mutunya tetap meningkat di musim selanjutnya, walaupun saya tidak melatihnya secara individu lagi guys. Kita bisa berikan moral mantap untuk pemain yang berpengaruh seperti ini guys, agar dia bisa memberikan kontribusi lebih besar dan tidak cepat puas dengan raihan yang dia capai di musim ini. Kemudian untuk di posisi penjaga gawang, walaupun dia bersuka cita karena waktu main yang didapatkan, kamu harus memberikan moral yang baik, karena penjaga gawang itu sama halnya atau pentingnya dengan striker guys. Kalau kalian hanya memiliki striker yang bagus tapi tidak memiliki penjaga gawang yang bagus juga, jadi percuma guys, karena kerjasama tim itu sangat penting. Seperti saya hari ini atau musim ini memiliki pemain yang sangat bagus di area depan tapi tidak cukup bagus di area pertahanan guys, dan saya sedang ingin melatih pemain bertahan saya, terutama di sektor pertahanan atau back tengah guys, untuk dilatih secara individu di musim depan dan agar memperkuat tim saya di musim selanjutnya guys. Jadi saya bisa pertahankan pemain tersebut hingga pensiun di tim saya guys. Jadi ya anggap aja kita sedang mengelola tim beneran gitu guys. Moral pemain sangat penting, kita bisa menambahkan moral untuk penjaga gawang, dan selebihnya jika kalian memiliki banyak moral, kamu bisa memberikan moral mantap untuk setiap pemain guys. Lalu kenapa pemain bisa on fire? Kita bisa melihat di sini dia merasa lebih kuat setelah mendapatkan bintang baru. Nah, pemain akan on fire ketika dia mencetak 3 gol, kemudian 4 gol, 5 gol dan seterusnya. Kemudian pemain akan on fire juga ketika dia memberikan 3 assist. Dan selanjutnya pemain akan on fire ketika dia naik bintang ataupun pemain yang baru didatangkan dari akademi remaja ataupun dari lelang guys. Atau biasanya ada sesekali event di akhir musim, ada ketika ada pemain memiliki moral on fire dan 3 pemain atau pemain lainnya akan ikut on fire juga, tapi tidak semua guys, hanya beberapa saja gitu. Dan jangan lupa untuk melatih pemain setiap hari guys, karena itu sangat penting. Untuk melatih pemain setiap hari saya sudah membahasnya dan sangat sering membahasnya. Buat teman-teman yang penasaran, kamu bisa cek videonya di channel saya, cara mendapatkan bonus latihan 10% ataupun cara melatih pemain agar tidak mudah lelah gitu guys. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.